kita kedatangan tamu istimewa, tamu luar biasa yang sebenarnya kita udah lama banget mengagendakan beliau itu untuk hadir ke podcast kita, podcast Bro and Sis. Pak Arya, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Haji Arya Sandi Yuda, PhD. Nah, beliau adalah Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan dari PMI Provinsi DKI Jakarta. Senang nggak Bro and Sis datang kedatangan Pak Arya? Kita sebutnya panggilnya Pak Arya ya? Boleh. Sisaki. Bro Arya boleh. Pak Bro. Pak Bro. Pak Bro, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Gimana? Sisaki gimana? Dengan kehadirannya ini di dalam podcast kita? Aduh, bagus banget ya. Ini tempat yang paling nyaman kayaknya di Jakarta ya. Amin. Tempat yang sangat visioner ya. Berarti pas nih Sisaki ini bimbing PMI Jaktim nih. Iya, ini sebenarnya inisiatif dari teman-teman muda kita Pak yang ada di staf gitu. markas. Kebetulan staf markas itu didominasi oleh orang-orang muda yang apalagi di setup oleh benar-benar orang muda. Abi ini baru ya kategorinya masih remaja, Farah itu kategorinya masih remaja. Iya. Mbak Dewi dan apalagi sekarang kepala markasnya juga Pak Fadli gitu. Pak Fadli ya. Orang muda semua. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan podcast ini bisa memenuhi kebutuhan teman-teman akan informasi-informasi yang sifatnya menginspiratif. Amin. Seperti namanya Pak, Bro and Sis, obrolan seputar obrolan santai tetapi menginspiratif. Makanya teman-teman muda yang kasih nama podcast kita itu adalah Bro and Sis. Jadi Bro and Sis itu obrolan santai inspiratif. Oke, Bro and Sis, kita akan berbincang-bincang santai kepada Pak Bro Arya. Ini sebenarnya agendanya Bapak juga sibuk banget ya Pak, schedule-nya saya melihat ya Allah, setiap hari Bapak tuh terframe di mana-mana di medsos, dan kita mengikuti terus sepak terjangnya Pak Arya di luar sana, selain di luar di PMI DKI Jakarta. Nah, kita tahu Bapak adalah seorang komisioner. Bapak bekerja di salah satu komisi di informasi ya Pak, komisi informasi. Boleh nggak sih Pak cerita-cerita sebenarnya itu apa sih Pak gitu? Mungkin orang di luar sana Bro and Sis juga pengen tahu. Gitu. Sebenarnya. Nggak apa-apa nih tempat PMI. Nggak apa-apa. Itu ini sih. Perkenalan aja Bapak. Tentang keterbukaan informasi. Iya. Jadi kita mengawal keterbukaan informasi di DKI. Ya, masyarakat berhak akses keterbukaan informasi publik untuk setiap badan publik gitu. Intinya sih itu sih. Semangat reformasi banget lah. Jadi apapun concernnya, topiknya gitu, itu Bapak punya wewenang ya untuk menyampaikan informasi-informasi. Kita bukan yang berwenang menyampaikan informasi, tapi kita siap menyelesaikan sengketa informasi. Misalnya masyarakat butuh informasi dari badan publik, tapi nggak dikasih sama badan publik, misalnya gitu. Ya sengketanya diselesaikannya di situ. Di komisi. Berarti Bapak menyimpan semua informasi yang publik nggak tahu nih. Keterkaitan dengan Bapak sebagai komisioner, kemudian Bapak ditugaskan di Pak Bro Arya ditugaskan di PMI sebagai Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama. Kira-kira hal menarik apa yang menjadi benang merah komisioner? Nggak ada benang merahnya ya. Benang merahnya karena palang merah Indonesia kali ya, jadi merah kan. Bajunya merah. Tapi nggak ada benang merah yang terlalu tegas sih. Cuma sama-sama kita tahu bahwa sekarang ini kan kita ngadepin krisis kemanusiaan. Jadi saya pikir kalau di masa-masa seperti ini kita nggak ambil bagian jadi angkatan kemanusiaan yang peduli sama kondisi kemanusiaan di masa-masa yang sangat tanda kutip sangat spesial. Ya pandemi COVID-19 kan nggak setiap tahun ada, ini 100 tahun sekali.
Saya kira kalau kita nggak ambil bagian untuk menangani krisis kemanusiaan, kayaknya sayang banget deh untuk diri kita sendiri, dan juga kayaknya masyarakat juga akan sangat tertolong kalau kita juga ikut ambil bagian. Itu aja sih pikiran saya, daripada waktunya tidak termanfaatkan dengan baik untuk mengambil peran-peran sejarah lah bahasanya ya. Nah, ini kan anak cucu kita nanti akan mencatat ya, paling enggak mereka lah yang akan bertanya di masa ada pandemi kita berperan apa, begitu kan si Seki kan. Kalau si Seki bisa cerita ke anak cucunya, dulu tuh di masa pandemi datang nenek atau saya misalnya kakek ambil bagian, itu kan satu kebanggaan yang bisa jadi teladan ya, minimal di keluarga sendiri atau juga lebih luasnya masyarakat DKI dan Indonesia pada umumnya. Jadi ya sebenarnya pikirannya itu aja, ini kita masa-masa yang sangat spesial, tidak akan terulang di masa yang akan datang, paling enggak dalam masa hidup kita kan 100 tahun sekali, misalnya siklusnya 100 tahun sekali. Itu sih Seki. Itulah kalau misalnya datang dari orang yang sangat memaknai sebuah tidak hanya bisa memaknai arti sebuah hidup, tetapi bagaimana membuat atau mengemas, men-set up hidup itu menjadi sebuah sesuatu yang bermakna. Entah bermakna bisa saja itu bermakna di keluarga sendiri, bisa minimal menjadi sebuah investasi yang suatu saat bisa dinikmati oleh anak cucu sebagai sebuah warisan. Iya, betul. Atau itu memang bisa menjadi manfaat untuk kapasitas diri sendiri ya Pak. Paling nggak menjadi track record. Iya. Track record yang bisa di suatu saat kita nikmati. Oh iya, dulu kita pernah begini. Iya, benar. Nah, Bapak kan sebagai Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama di PMI Provinsi DKI Jakarta, tentunya ini juga bukan tugas yang ringan ya Pak ya, apalagi di masa pandemi. Sebenarnya apa sih Pak yang sudah dilakukan untuk PMI Provinsi DKI Jakarta? Iya, jadi kepengurusan PMI DKI Jakarta sejak Agustus 2020 ya, tepatnya dilantik kita tanggal 5. Itu kan dipimpin oleh Pak Ketua Rustam Effendi. Beliau selalu memberikan arahan tentang visi siap tuh. Ya kan, kita harus sigap, ya kan. Salah satunya terus juga inovatif, terus akuntabel ya, profesional seperti itu. Saya kira setelah beliau memimpin itu ada satu budaya organisasi yang sangat kental ya, apalagi menghadapi pandemi, segala aktivitas sosial itu ada banyak pembatasan, dan kita terdampak tuh di PMI, terdampak banget, misalnya masalah darah, masalah dukungan ya, kita tahu kita ada bulan dana gitu, dan masalah-masalah penanggulangan bencana lainnya. Nah, itu beliau selalu menekankan pentingnya visi siap itu, terutama dalam hal berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, itu kan kaitan sama kerjasama kemitraan di situ sebenarnya. Jadi beliau percaya bahwa agenda menanggulangi krisis kemanusiaan ini nggak bisa dilaksanakan PMI sendiri, gitu. Tapi beliau sebagai leader yang punya banyak jaringan juga memberikan contoh. Begini loh, kalau interaksi banyak pihak, dengan pemerintah, bagaimana dengan pengusaha, pihak swasta, dan juga masyarakat sipil, komunitas-komunitas. Nah, itu beliau membuka inovasi kemanusiaan, dan kita diminta untuk meneladani ya, dan melanjutkan pola-pola kerjasama dan kemitraan. Nah, disitulah kita berperan. Bidang kerjasama kemitraan itu membuka potensi-potensi dari sektor publik, sektor private, swasta, pengusaha, juga komunitas-komunitas yang mau mengikat kerjasamanya secara lebih formal, misalnya bikin MOU, perjanjian kerjasama. Dan sejak beliau memimpin ya, kita selalu mendampingi dan menyempurnakan
model-model kerjasama itu dalam bentuk MOU ataupun perjanjian kerjasama dan menindaklanjuti, misalnya dengan pihak swasta untuk memastikan adanya dukungan sarprasar pelayanan kemanusiaan, mulai dari mobil operasional, ambulan yang kita memang masih sangat kurang sekali. Terus kemudian memastikan komunitas-komunitas yang punya basis, ya meskipun menghadapi pembatasan sosial gitu, pembatasan aktivitas mobilitas, tetap beraktivitas untuk donor darah setiap periodik gitu, setiap 2 bulan 3 bulan dia tetap donor darah. Itu kita jalin beberapa komitmen-komitmen kerjasama ya. Terus juga dalam hal penanggulangan bencana itu kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa memberikan harga spesial untuk logistiknya, sehingga waktu kita memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak bencana, kita dapat harga spesial dari misalnya kemarin ada Lotte Mart ya kan, supplier ya. Iya ya, ambulan juga kita lihat ada penambahan yang signifikan dalam waktu singkat di PMI DKI sejak Pak Ketua Rustam memimpin, dan kita selalu mendampingi prosesnya. Terus juga kita sedang berproses untuk melakukan modernisasi ya, digitalisasi pelayanan darah, misalnya dengan kerjasama dengan IKA Lemhanas DKI gitu ya. Jadi itu yang kira-kira menjadi gambaran apa yang dikerjakan oleh bidang kerjasama dan kemitraan. Tentunya tetap dalam frame keseluruhan PMI yang siap melayani dan ujungnya ya PMI yang dicintai masyarakat begitu. Terima kasih Pak Arya, Pak Bro. Pak Bro Arya luar biasa, ini penjelasannya paling tidak Brosis juga bisa mengetahui sebenarnya Pak Bro di tengah kesibukannya sebagai komisioner juga langsung banget dengan pelayanan-pelayanan yang menjadi tugas utamanya PMI Provinsi DKI Jakarta. Padahal PMI Provinsi DKI Jakarta sebenarnya kan lebih kepada policy, melakukan pembinaan ke wilayah ya Pak Arya, tetapi tidak itu juga, tapi Pak dengan di bawah Pak Arya komunikasi menjadi apa namanya menjembatani gitu ya, ibaratnya menjadi bridge-nya PMI DKI untuk bisa berkolaborasi lebih luas lagi kepada para, kalau kita nyebutnya apa, stakeholder yang potensial gitu ya, yang bisa kontribusi kepada PMI DKI Jakarta. Nah, sekarang Pak Bro Arya nih ada di PMI Jakarta Timur nih Pak. Iya nih, PMI yang sangat aktif, sangat sibuk, luar biasa. Kita itu apa namanya punya tuntutan yang luar biasa Pak. Wali kota kita itu support Pak Anwar biasa, luar biasa. Pak Anwar sebagai wali kota juga sebagai pelindung PMI Jakarta Timur itu punya support luar biasa, makanya dia bisa banyak memberikan target-target penting di bukan sebuah intervensi sebenarnya, tetapi kayak memberikan stimulan kepada PMI Jakarta Timur untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, masyarakat kita juga kontribusi ke PMI luar biasa melalui bulan dananya Pak. Alhamdulillah setiap tahun kita selalu bisa menggalang donasi dari masyarakat, tidak hanya dari warga tetapi dari pihak sekolah juga. Ini menjadi apa namanya tuh bentuk kontribusi yang tertinggi di DKI. Nah, kemudian kolaborasi dengan Pemkot gitu ya, Pemkot Jakarta Timur melalui wali kota itu juga luar biasa, dengan sudin pendidikan apalagi. Terakhir kemarin PMI Jakarta Timur tuh melantik 20.000 PMR. Iya, langsung pecah rekor ya. Iya, sampai rekor yang kedua. Rekor kedua ya, mecahin rekor sendiri ya. Seharusnya nggak ada ya rekor kedua. Tetapi dari segmen yang berbeda, bukan segmen, atau metode yang berbeda Pak Arya. Iya, betul. Jadi rekor pertama dari offline ke online ya. Dari rekor pertama sebenarnya kita mengumpulkan apa tuh namanya 10.000 PMR inaugurasi massal gitu ya. Itu bukan hajat yang apa namanya yang murah ya. Mudah dan murah. Bukan yang mudah, bukan yang murah, lebih 1 miliar harganya.
Sekarang 20.000 lebih murah. Sekarang 20.000 online, dan itu benar-benar efektif dan efisien. Walaupun dampaknya tetap tetap besar dan atmosfer mereka itu kayak keinginan untuk mengikuti juga tidak kalah. Ya, jadi kita memang melihat Jaktim ini menjadi tempat yang sangat tepat untuk beberapa inovasi gitu. Saya kira PMI Jaktim punya SDM yang sangat bagus-bagus. Pesan pentingnya adalah memperluas kepedulian atau memperluas daya jangkau manfaat dari pihak-pihak yang ada. Jadi kalau tahun kemarin dia baru bantu wilayah sekitar kantornya, kita